Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, uji normalitas ini bisa digunakan untuk data dengan dua sampel maupun tiga sampel atau lebih. Nah, cara uji normalitasnya adalah pertama, copy data pada kelas eksperimen, kita pindahkan ke baris yang lain. Nah, setelah itu beri nilai value 1 pada kelas eksperimen. Hal ini untuk memisahkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu, copy data pada kelas kontrol, paste di bawahnya. Ternyata belum bisa dipaste. Copy lagi ya. Nah, setelah kelas kontrolnya di copy, nanti dipaste di bawahnya ada dikasih value 2. Berarti di sini kelas eksperimen value-nya 1 dan kelas kontrol value-nya 2. Hal ini untuk memisahkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Apakah kelas eksperimennya yang normal atau dua-duanya normal. Nah, setelah itu di copy semuanya itu, lalu dipaste di SPSS. Nah, setelah itu klik variable view, variable 1 diganti namanya jadi nilai, variabel 2 namanya jadi kelas. Nah, karena tadi value-nya ada kelas eksperimen 1, kelas kontrol 2, maka pada value diklik 1 untuk kelas eksperimen dan nah, ini di add, lalu 2 untuk kelas kontrol. Oke. Nah, setelah itu kembali ke data view. Kita klik analyze. Setelah analyze descriptive statistik, ekspor. Nah, nilai masukkan ke dependent list, kelas masuk ke factor list, lalu klik plots, klik normality plot with test, continue, setelah itu klik OK. Dari sini akan muncul, nah, kita cari normality, test of normality. Nah, kita copy ke Microsoft Word. Nah, di sini H0 artinya sampel berdistribusi normal. Sementara H1-nya sampel tidak berdistribusi normal. Untuk uji SPSS, jika SIK lebih dari 0,05 maka terima H0. Jika SIK kurang dari 0,05 maka tolak H0. Nah, di sini kita lihat SIK-nya dari Shapiro Wilk. SIK yang bagian kanan sendiri itu ada SIK kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini didapat kelas eksperimen SIG-nya 0,127 dan kelas kontrol SIG-nya 0,19. Nah, kelas di sini jadi kesimpulannya karena kelas eksperimen SIG-nya 0,127 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang artinya karena hal diterima yang artinya kelas eksperimen itu sampelnya berdistribusi normal. Sementara karena kelas kontrol SIG-nya itu 0,019
dan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya kelas kontrol sampelnya tidak berdistribusi normal. Nah, karena H0 pada kelas eksperimen itu diterima, berarti sampel kelas eksperimen berdistribusi normal. Kalau ingin menggunakan uji ketuntasan untuk kelas eksperimen bisa dengan uji ketuntasan parametris. Sementara karena kelas kontrolnya tidak berdistribusi normal, maka untuk uji dua pihak antara kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan statistik non parameter. Oke, sekian dulu. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Bye bye.